dia nantinya terkoneksi oleh sekuen-sekuen DNA itu yang memang pengkodenya asam amino. Nah, ini dia tugas kalian sebenarnya. Nih, asam amino. Ternyata asam amino itu dikode oleh gen-gen tertentu, adik-adik. Makanya Bapak sengaja memberikan kalian tugas supaya kalian paham untuk satu jenis enzim tertentu itu dikode oleh beberapa gen seperti itu ya. Oke, kita sepakat dulu nih ada beberapa istilah di sini ya supaya kalian juga paham ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan peptida ya. Nah, karena tadi protein itu polipeptida, makanya kita harus paham dulu peptida itu apa. Nah, sederhananya gini adik-adik, sederhananya gini. Peptida itu kalau ada asam amino ya, sebentar kita akan lihat jenis-jenis asam amino itu apa aja. Nah, kalau sudah ada namanya 2 atau lebih asam amino, itu udah disebut peptida. Oke? 2 atau lebih asam amino. Itu peptida. Artinya satu peptida. Nah, kalau polipeptida itu sekuen panjang asam amino yang range panjangnya itu sudah melebihi 51 ya, 51 asam amino gitu. Jadi kalau sudah terdiri dari sekuen asam amino 51 gitu, 51 asam amino, nah itu bisa disebut sebagai polipeptida. Inilah sebagai syarat disebut makromolekul yaitu protein. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kapan apa namanya protein dikatakan dikatakan protein ya ketika sudah terdapat polipeptida gitu. Oke. Polipeptida artinya beberapa asam amino ya. Kalau polipeptida ini sebanyak 51 asam amino. Kemudian di kehidupan kita sehari-hari mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau bahkan sering ya. Nah, untuk insulin ini juga termasuk ke dalam asam amino, jenis asam amino. Nah, untuk insulin ini di dalamnya terdapat 1000 jenis asam amino. Wow. Nah, makanya dia disebut sebagai protein fibrin ya. Fibroin ya, protein fibroin gitu. Jadi ada apa namanya tingkatan ya sebelum kita mengenal yang namanya insulin. Ternyata bentuk sederhananya insulin ya ini peptida gitu. Ada peptida tertentu di dalam tubuh kita yang nantinya bekerja sama itu untuk membentuk satu bagian kompleks yang disebut dengan polipeptida. Nah, dalam hal ini insulin itu sudah terdiri dari beberapa polipeptide berarti ya. Kalau ada pertanyaan apa komposisi insulin seperti itu, kalian sudah bisa jawab ya. Jangan jawabnya lagi peptida ya. Iya memang ada peptidanya, tetapi lebih benarnya itu terdiri dari beberapa polipeptide seperti itu. Nah, kemudian kita kan tadi sudah mengenal yang namanya asam amino. Nah, ternyata untuk berikatan satu sama lain, karena ini polipeptida ini kan artinya sudah peptida ya, mulai dari peptida saja sudah terjadi 2 ikatan gitu ya, asam amino 1 dan 1. Nah, ternyata di tengahnya ini atau yang menjembatani itu ada yang namanya ikatan peptida gitu. Nah, kenapa ikatan peptida ini diperlukan? Ya karena tadi untuk membentuk satu ikatan yang kovalen di dalam satu polipeptida. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada ikatan peptida ini maka peptida ini tidak ada. Karena kan di sini definisinya peptida itu terdiri dari 2 atau lebih asam amino. Kalau tidak ada ikatan peptidanya maka ini tidak akan terjadi gitu ya. Ya sama dengan kalian. Kalian belajar genetik dan biologi molekuler, kalau tidak ada niatnya, ya tidak bisa ini juga, nggak dapat ilmunya gitu. Tapi kalau kalian ada niatnya mau belajar, nanti kalian akan dapat ilmunya. Begitupun asam amino.
Oke, Liana, silakan. Maaf Pak, saya mau izin. Ini Pak, Bapak boleh minta tolong ini nggak Pak? Jelasin yang poin ketiga lagi Pak, soalnya saya masih kurang paham. Oh, gimana? Yang Gimana? yang poin ketiga Pak, boleh minta dijelasin ulang nggak Pak? Soalnya saya belum paham yang insulin Pak. Oke. Jadi deretannya kan ini Bapak memisalkan saja sebenarnya insulin ini ya. Banyak ada lagi jenis yang lain. Nah, di dalam insulin ini terdapat lebih dari 1.000 asam amino. Oke. Nah, kalau Bapak balik lagi nih. Nah, di sini kan kita harus ini ya, logikanya harus main ya. Logiknya gitu, logik kritikalnya gitu ya. Kalau Bapak balik ini, kalau polipeptida insulin ini bisa dikatakan peptida atau tidak sekarang? Bisa dikatakan peptida atau bukan? Karena kan katanya insulin ini komposisinya 1.000 ya, 1.000 bahkan lebih asam amino. Dia termasuk peptida atau tidak, Liana? Masuknya ke polipeptida Pak, karena udah lebih dari 51 asam amino. Ya. Apakah kita sepakat kalau dia dikatakan peptida juga? Sepakat Pak, karena 2 atau lebih. Oke. Nah, kalau kita berbicara yang namanya insulin, karena di sini kan konsepnya itu di atas ya, 1.000 bahkan di atas 1.000 asam amino. Nah, itu kita sudah berbicara yang namanya bagian polipeptida. Berarti insulin ini adalah bagian-bagian dari beberapa polipeptida. Nah, sebentar kita akan lihat struktur protein ya, karena polipeptida ini sebenarnya dia apa sih gitu, strukturnya seperti apa. Nah, kalau kita katakan dia peptida, ya dia termasuk juga peptida, tetapi bagian terkecilnya seperti itu. Nah, kita hanya langsung bisa menyebut bahwa insulin ini kelompok ya polipeptida, ya gabungan dari beberapa polipeptida. Oke, nah ternyata di dalam polipeptida ini yang dimiliki insulin, ya dia harus diikat adik-adik, harus diikat oleh ikatan peptida, gitu. Makanya sebentar kita akan mengenal yang namanya ikatan kovalen, non kovalen, gitu ya. Jadi sebenarnya ini dasar ya, fundamen untuk kalian pahami supaya kita tahu ya protein itu seperti apa sih historinya, ceritanya kok bisa jadi protein gitu. Karena protein ini ya kita flashback lagi, dia itu terkomposisi oleh polipeptida ya, seperti itu. Nah, kemudian kita harus kenal juga nih, ada dua tahapan ya di dalam pembentukan protein gitu. Di dalam membentuk satu struktur protein. Nah, ada yang nanti peristiwa peptida itu terbentuk adik-adik. Nah, makanya dinamakan proses kondensasi. Nah, ada juga yang disebut dengan pemecahan ikatan peptida. Artinya hidrolisis. Nantinya terjadi yang namanya gini, tidak selamanya protein itu baik-baik saja di dalam proses pembentukannya. Harus ada yang dibentuk, peptida yang dibentuk, harus ada peptida yang dipecah atau dihidrolisis. Tujuannya apa adik-adik? Karena begini, memang protein itu secara alami terbentuk ya secara alami karena memang dia ingin jadi protein gitu ya. Oke, sampai sini sepakat ya. Nah, tetapi protein ini juga ternyata itu dikonsumsi oleh organisme lain. Misalnya kita makan kedelai gitu, atau kita makan makanan lain yang sifatnya itu komposisinya adalah protein. Nah, ini harus ada namanya dipecah-pecah gitu ya, ikatan-ikatannya gitu, hidrolisis. Nah, kalau kita ingin organisme misalnya hewan atau ya kita manusia itu harus terjadi yang namanya hidrolisis di dalam proteinnya supaya artinya tercerna dengan baik di dalam tubuh organisme ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian sudah harus bisa membedakan sekarang. Ternyata protein itu ya asalnya dari sini, gitu, polipeptida seperti itu ya. Oke, lebih
jelasnya lagi, kita akan lihat bersama. Ini kita ke bagian yang lebih sederhananya lagi ya. Ini monomer ya, monomer dari protein. Jadi sebelum kita tahu protein yang memang makromolekul terkomposisi oleh polipeptida. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai peptida ya. Ternyata peptida itu terkomposisi 2 atau lebih asam amino. Oke, let's see. Jadi ada anatomi asam amino gitu. Nah, kita harus paham dulu gitu. Ternyata asam amino ini ya dia ada 2 bagian ya. Aminnya dan hidroksilnya gitu. Aminonya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini. Ini NH2 ya. Ini. Terus kalian bertanya, Pak, untuk apa sih kita tahu? Ya kita harus tahu ini gitu, harus paham ini sebelum kita mengerti tentang sintesis protein. Nah, di dalam anatomi asam amino ini ternyata di sini ada yang namanya muatan berlawanan atau biasa kita sebut dengan sweeter ion. Nah, keadaannya biasanya ini dalam keadaan yang NH4+ dan CO ya, gugus hidroksilnya ya, ini grup hidroksilnya. Ini juga aminnya. Nah, ini ada pengecualian adik-adik, ada pengecualian. Nah, tadi kita sudah paham bersama bahwa ada 20 jenis asam amino ya. Nah, tentunya ada gugus karboksil dan gugus asam amino. Oke, kita sepakat ya sampai sini ya. Asam amino itu ada gugus aminonya, ada grup karboksilnya. Tetapi pengecualian untuk yang prolin. Ternyata prolin ini memiliki gugus amin yang berlekatan gitu loh. Dia tidak bebas. Sama gini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan asam amino apa? Jenis asam amino apa yang memiliki gugus amin yang berlekatan seperti itu. Kalian sudah bisa paham ya. Jadi ada jenis asam amino yang memang gugus aminnya itu dia berlekatan gitu. Kalian bisa lihat strukturnya ya. Istilah bertetanggaan ya, lebih tepatnya ya. Bertetanggaan gitu. Terikat satu sama lain. Oke. Jadi kalau kalian pernah dengar ya, ada alfa, ya ada beta. Nah, di dalam prolin ini dia itu bisa ya fungsinya untuk mengubah sebenarnya struktur yang helix nanti alfa ya, bagian alfanya juga itu bisa dirubah itu menjadi gugus-gugus yang struktur alfa helix dan beta sheet gitu ya. Nanti kita nggak fokus di situnya sih. Bapak hanya ngasih gambarannya saja gitu ya. Nah, ini sebagai dasar saja kalian tahu dan paham. Oke, ini anatomi asam amino. Adalah monomer sederhana yang dimiliki oleh protein. Ingat, kalau ada pertanyaan, protein itu asalnya dari mana? Ya monomer gitu. Kumpulan monomer dalam hal ini asam amino. Karena tadi peptida tadi kan dasarnya itu peptida gitu. Protein itu peptida. 2 atau lebih asam amino. Nah, kita lihat lagi asam aminonya. Ternyata asam aminonya seperti ini. Ada gugus aminnya, grup aminnya, ada grup karboksilnya. Seperti itu. Nah, ini tadi Bapak sudah singgung-singgung ya. Untuk pembagian jenis-jenis rantai asam amino berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya. Oke. Nah, ternyata kita harus paham dulu. Ya, tadi sudah ya. Peptida itu terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang ya. Sudah paham? Oke. Nah, protein. Berarti kalau Bapak tanya, insulin itu termasuk protein atau tidak? Termasuk ya. Nah, karena dia jumlahnya protein kompleks tentunya ya. Bukan protein ini kan ada yang primer, sekunder, tersier, kemudian kuartener. Nanti kita akan pelajari. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini, tadi Bapak sudah singgung ya, di sini monomernya nih, asam amino, kemudian asam amino ini akan membentuk peptida.
Nah, sebenarnya bispeptida kan tadi polipeptida ya. Nah, ini protein, artinya ya sudah terkumpullah si beberapa polipeptid tadi ya. Ini alur apa namanya berpikirnya ya. Kalau lebih gampangnya istilahnya, kalian bisa paham. Oke. Nah, ini kita berbicara mengenai asam amino dulu ya. Asam amino. Nah, ternyata berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas adik-adik. Oke. Ada yang hidrofobik atau bagian sisi yang non polar ya. Kalau Bapak tanya di dalam ujian nanti bagian kelas mana yang sifatnya non polar? Kalian sudah bisa menjawab ya, yaitu hidrofobik. Nah, mari kita telah. Nah, di dalam asam amino yang hidrofobik atau non polar ini, adik-adik sekalian, bahwa kita kalau kalian sering dengar ya, ini kan kalau yang hidrofobik ini ada beberapa nih, ada glisin, ada alanin, ada valin, leusin, isoleusin, prolin, penilalanin, dan triptopan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ternyata mereka ini bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu apa adik-adik? Kemarin kita udah belajar. Hidrofobik itu apa? Ada yang tahu? Anti air ya Pak. Kenapa? Sukar air, anti air. Anti air ya. Kayak apa aja ya? Apa? Jenis HP, anti air. Ya, anti air. Yang lain sama, sepakat ya? Atau ada yang beda? Ada yang ingin beda jawabannya? Suka air, Pak. Bagaimana? Hidrofobik ya, Pak? Iya. Non-polar. Kayaknya suka air, Pak. Hidrofobik. Kalau seingat saya. Suka air? Iya. Oke, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang lain? Anti air, Pak. Tidak suka air, Luther, Pak. apa Luther? Luther apa? Keadaan di mana zat-zat itu tidak suka air, seperti halnya dengan bagian hidrokarbon dari asam lemak atau rantai fosfolipid. Luther mungkin suaranya kurang apa nih? Kurang jelas. Bagaimana Luther? Gimana? Dari buku biokimia yang saya dapat, Pak, hidrofobik itu artinya keadaan di mana suatu zat tidak menyukai air. Seperti halnya dengan bagian hidrokarbon dari asam lemak atau rantai fosfolipid. Ya, tidak suka air gitu. Dia ini hidrofobik, itu selalu bertentangan dengan air. Karena makanya di bagian-bagian kepalanya ya, dia bagian apa namanya? Kalau kita belajar lagi membran, nah, kita lihat bagian-bagiannya gitu. Nah, kalau kita mau lebih jelasnya, oh ternyata di membran sel itu kan ada protein ya. Kita sepakat ya di sini ya. Kalian sudah belajar ini kan kemarin bagian-bagian membran ya. Kita sepakat bahwa di bagian membran itu ada namanya protein. Nah, inilah kita sedang bahas nih ternyata. Oh, ternyata proteinnya ini hidrofobik. Ya, tidak suka air. Oke. Pertanyaannya, kenapa dia tidak suka air? Nah, kira-kira kenapa? Berarti, Pak, ada asam amino yang tidak bisa larut ya dalam air. Benar. Ada asam amino yang boleh larut. Makanya di sini Bapak ini ya, Bapak apa namanya? Sengaja ini Bapak lingkari bahwa biasanya di dalam dunia penelitian nih untuk menentukan kadar asam amino itu selalu yang dipakai adalah ini, menentukan jumlah triptopannya atau fenilalaninnya. Makanya yang diukur itu pada panjang gelombang 280 adik-adik di spektrofotometer. Jadi kalau kalian nanti ke depannya ya, kalau mendengar apa namanya satu kegiatan penelitian atau riset, nanti kan ada begini ya, penentuan kadar protein.
Nah, kalian sudah harus bisa paham apa yang dihitung di situ dan pada panjang gelombang berapa. Nah, kita sudah tahu ternyata yang diukur situ adalah bagian hidrofobiknya, yaitu antara fenilalanin dan triptofan. Kenapa? Ya karena hanya mereka lah yang mampu menyerap sinar UV lambda 280 nanometer. Dan ada pengecualian nih adik-adik. Dari sekian jenis asam amino yang hidrofobik, itu ada ada 3 ya, termasuk yang hidrofilik, itu yang memiliki asam amino gugus aromatik. Bercincin dia, benzen. Ada itu cirinya spesifiknya seperti itu. Ini kalian bisa lihat ya, untuk fenilalanin kita lihat ada cincinnya. Triptofan juga dan tirosin. Nah, makanya kalau di dalam satu kegiatan riset itu pasti larutan standar yang digunakan adalah apa? Tirosin. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau misalnya nanti kalian baca paper atau hasil-hasil riset, itu pasti yang digunakan larutan standarnya adalah tirosin. Ya, karena hanya kelompok inilah, 3 kelompok inilah yang bisa menyerap sinar ultraviolet lambda 280. Yang lain tidak bisa. Asam amino yang lain tidak bisa. Oke, kita masuk yang hidrofilik ya. Ya, ada apa namanya? Ada metionin, ada serin, ada treonin, ada tirosin tadi ya. Ada asparagin, ada glutamin dan sistein. Nah, ini tolong ya adik-adik dihafal. Oke? Nanti kalau muncul dalam soal, Bapak mau ini deh. Ya mungkin bisa saja tuliskan strukturnya. Bisa juga dia kelompok asam amino mana gitu. Nanti Bapak akan tanyakan kalian. Oke? Nah, ini 2 kelas. Nah, kelas yang 3-4, nah ternyata ada yang namanya bagian asam amino yang bersifat asam. Nah, makanya selalu identik nama akhirnya itu asam aspartat ya, asam glutamat. Nah, kalau kalian dengar ya, mengandung asam glutamat. Ya iya, dia asam amino yang bersifat asam. Seperti itu. Nah, nanti kalau di dalam soal sebutkan 2 jenis asam amino yang bersifat asam. Gampang sekali ya. Kalian sudah bisa menyebutkan ada asam aspartat dan juga ada asam glutamat. Seperti ini strukturnya ya. Ya kita nggak akan bahas struktur di sini. Kalian cukup tahu. Dan kemudian ada yang bahasa ya. Nah, bahasa ini ada lisin, arginin, dan histidin. Nah, perlu kalian tahu adik-adik bahwa untuk setiap penamaan asam amino ini, baik yang hidrofobik, hidrofilik, yang asam, basa, itu semuanya dikode oleh gen. Kode genetik. Maka itulah tugas kalian sebenarnya adik-adik. Misalnya enzim apa? Coba yang nemu nama enzimnya coba berikan contoh 1. Ada yang mau berikan contoh? Ya? Erepsin deh Pak yang kemarin di PPT Bapak. Erepsin. Nah, sekarang pertanyaan erepsin itu asam aminonya apa aja? Coba cari. Bapak tunggu 1 menit. Erepsin itu asam aminonya apa aja? Liana. Sebentar ya Pak, dicari dulu. Oke. 1 menit ya, 1 menit. Mungkin yang lain bisa boleh bantu cari atau jenis enzim yang lain deh. Nah, nanti kita akan bahas, misalnya si erepsin itu nanti ada apanya, asam aminonya apa. Misalnya nih ada alanin atau valin atau leusin. Kita cari lagi ini, si valin ini kode genetiknya apa saja. Seperti itu. Itulah yang kalian cari adik-adik. Nah, kalau sudah dapat asam aminonya sih sebenarnya sudah gampang ya. Nanti kita tinggal nyari kode genetiknya apa gitu.
Oh, ternyata ini. Tetapi di sini kita bukan mau menghafal kode genetiknya apa. Kalian harus paham konsep aja sebenarnya. Oh, ternyata untuk satu jenis protein atau enzim ini itu kan meliputi banyak. Sekarang paling kalian bertanya, Pak, apa sih bedanya enzim sama protein? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Bedanya enzim sama protein apa? Atau sama, kembar sama atau kembar beda ini? Ada yang mau jawab? Apakah semua enzim dikatakan protein? Bapak Amel mau ini jawab, Pak. Iya, silakan Amel. Tapi ini menurut Amel saja, Pak, mungkin ada salah pasti, Pak. Iya, tidak apa-apa. Menurut saya itu enzim itu ini, Pak, tersusun dari protein gitu, Pak. Oke, enzim itu tersusun dari protein. Adakah enzim lain yang tidak tersusun protein? Tidak, Pak, karena semua enzim tersusun dari protein, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, di-keep ya jawabannya ya, Amel ya. Ada yang lain yang mau menyanggah ataukah setuju semua? Pertanyaan Bapak, apakah semua enzim itu protein? Tadi Amel sudah menjawab, ya semua enzim pasti protein, Pak. Ada yang lain atau sama saja? Saya mau coba, Pak. Hampir semua ya, Pak. Iya, silakan Luther. Iya. Iya, hampir semua. Gimana? Ya, Pak, dari yang saya baca, enzim itu termasuk katali biologi. Kalau protein itu terlibat dalam pembentukan struktur, terus transportasi, katali, dan regulasi probiologi. Jadi hampir sama juga, Pak. Jadi sepakat gitu. Hampir sama ya? Iya, Pak, benar. Saya Pak mau jawab. Oke, silakan. Siapa ini? Nadila, Pak. Nadila, iya. Kalau misalnya menurut saya itu enzim itu jenis proteinnya, Pak. Kalau proteinnya itu sendiri, dia tuh gabungan dari 4 jenis makromolekulnya. Jadi kalau untuk enzim sama protein itu sebenarnya satu, cuma kalau ke enzim itu dia jenisnya gitu, Pak. Oke. Ya. Ya, Bapak mungkin hanya ini ya, melurus, jawabannya sudah benar. Ya, kalau kita berbicara mengenai enzim ini, memang enzim ini dia dia harus ada protein dulu, baru dia bisa bekerja gitu ya. Kan dia fungsinya mengkatalis, mempercepat katalis gitu. Jadi kalau nggak ada protein, maka ya nggak bisa terjadi proses enzimatis di situ ya. Nah, sementara untuk yang protein ini memang harus ada juga, tetapi protein ini pembentuknya adalah si polipeptida tadi ya. Jadi ya kalau untuk enzim ini memang adalah jenis kelompok protein tertentu gitu ya. Jadi dia bagian dari protein. Nah sebenarnya ada satu enzim itu yang dia itu bukan protein. Oke, kalau kalian belum tahu, ini tugas kalian, Bapak bukan, karena Bapak tidak mau menyuguhkan semua ya, kalian cari. Nanti mungkin di minggu depan Bapak akan tanyakan. Bapak pikir nanti kalian bisa menjawab kok nanti. Ini ada jenis enzim itu yang bukan protein. Oke, Luther, silakan. Iya, Pak, tadi kan Bapak jelaskan kalau nggak ada protein berarti nggak ada enzim, gitu kan, Pak? Ya, nggak ada reaksi enzimatis. Ya. Tapi dari buku yang saya baca, enzim-enzim akan bekerja pada proses hidrolisis protein. Antara lain ialah pepsin, tripsin, chymotrypsin, karbon, dan teman-temannya gitu, Pak. Berarti kalau nggak ada enzim, baru nggak ada protein. Apa nggak ada protein, baru kayak gitu yang tadi Bapak jelasin?
Iya, makanya tadi Bapak kan mewanti-wanti kalian itu harus paham konsep dulu ya, baru nanti sebenarnya untuk nama enzimnya apa, asam aminonya itu nanti bagian berikutnya. Nah, yang kalian harus pahami bahwa si enzim ini akan bekerja jika ada protein di situ gitu. Karena enzim ini tidak pernah yang namanya bagian pertanyaan sekarang, apakah hanya protein? Memangnya kalau untuk yang kelompok makromolekul lain tidak bisakah dilakukan reaksi oleh enzim? Kita kan hari ini fokusnya protein. Ya. Karena enzim ini dia bagian, maksudnya dia dia bekerja untuk semua makromolekul. Hanya dia bagiannya itu ada paling banyak itu protein, dia protein gitu. Karena gini, ada juga bagian makromolekul yang lain, semisal ya amilum gitu ya, atau lipid. Nah itu kan bukan protein, itu kan makromolekul. Kalau amilum kan karbohidrat ya, tapi di situ enzim itu masih bisa bekerja gitu. Jadi tidak mutlak hanya ke makromolekul protein saja, enzim itu bisa semua. Hanya di situ dia hanya bisa membantu reaksi, tetapi untuk setiap jenis enzim itu pastinya tersusun atas protein. Itu yang tepatnya seperti itu. Oke. Jadi mau tidak ada protein atau tidak, enzim itu tetap bekerja kalau ada substratnya. Itu yang benar ya. Substratnya bisa karbohidrat, bisa protein, bisa lipid. Oke, Nadila, silakan. Kalau misalnya vitamin itu dia termasuk koenzim bukan? Termasuk non protein bukan sih Pak? Bagaimana? Kalau vitamin dia termasuk non protein bukan Pak? Bisa diulang Nadila, ini Bapak di sini jaringan gimana nih Nadila? Kalau misalnya vitamin itu termasuk non protein bukannya Pak? Nah, kalau kita berbicara bagian-bagian enzim ya, itu kan ada yang namanya kofaktor, koenzim gitu-gitu ya. Banyak kan. Tapi kalau di sini ya kalau kalian vitamin-vitamin ini ya sebenarnya kalau kita bisa melihat konsep vitamin bisa bagian dia kofaktor, dia kalau kita akan belajar nanti ke depannya ya, karena di enzim ini kan strukturnya itu ada koenzimnya, ada kofaktornya, ada gugus segala macam ya, gugus prostetik gitu ya. Nah, iya vitamin termasuk di dalamnya gitu. Nah, kalau kalian tadi siapa Nadila Pak, vitamin ini bagian apanya si enzim sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kita belajar vitamin, nah itu dia bagian yang non ya. Oke. Non protein. Karena nanti kalau kita lihat lagi untuk bagian yang lebih kompleks misalnya koenzimnya gitu. Itu bisa disebut dengan koenzim. Maksudnya vitamin ini dibutuhkan pada saat dia enzim ini melangsungkan fungsi katalisnya gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kalau vitamin ini sebagai koenzim ya, nah itu bagian mananya di dalam sistem katalisnya sebenarnya. Nah, ini kita akan belajar sih nanti ke depannya ya. Ini nanti kita fokus di bagian enzimnya ya. Ini kan masih asam amino ya. Ternyata banyak ya kalau kita mempelajari. Iya, memang kalau vitamin banyak ya yang kalau enzimatis ini, reaksi enzimatis ini sangat-sangat memerlukan banyak komponen. Ya, ada kofaktor, ada koenzim tadi ya. Ada apa lagi?
logam-logam gitu sebagai apa kelat gitu ya, kelator, mempercepat, itu kita akan pelajari itu. Oke, Nadila, ada lagi yang ditanyakan? Iya Pak. Berarti kalau misalnya minggu depan ditanya Bapak, saya jawabnya protein aja Pak. Protein. Iya itu. Vitamin. Iya vitamin. Oh, kamu nanya ini supaya untuk memastikan ya jawaban Iya, minggu Pak. depannya. Yang jelas bukan vitamin jawabannya. Oh bukan. Ya. Ya, itu kan bapaknya bilang koenzimnya gitu. Bagian-bagian apa namanya membantu proses katalis sebenarnya. Seperti itu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh ini PowerPoint Bapak kok macet ya? Pak, Ya. saya ketemu sih Pak kode genetik si erepsin, tapi kurang tahu juga nih Pak benar atau enggak. Ya. Gimana? Sebenarnya katanya si kode genetik dari erepsin itu punya rantainya panjang Pak, tapi di sini cuman dikasih tahu tiga protein doang Pak. Jadi ada AUG, UUU, GUC. Kalau misalnya diterjemahin itu metionin, fenilalanin, sama valin Pak. Nah itu dia yang Bapak maksud. Itu dia ya. Jadi nanti kamu tapi bukan itu kan nama enzim itu kan di materi Bapak ya. Jangan ambil yang itu ya. Dari buku apa gitu Pak, dari e-book sih Pak, saya bukannya dari e-book. Iya maksudnya ini jenis enzim yang Bapak paparkan minggu lalu kan? Oh iya Pak, yang kemarin Bapak kasih. Ya. Ada apa saja? Erepsin tadi ada metionin ya? Ada metionin ya? Iya Pak, metionin, valin. Berarti dia bisa dikatakan enzimnya itu metionin terus? Metionin, valin, sama fenilalanin. Fenilalanil ini ya? Ya Pak. Berarti nanti untuk erepsin ini ya ketika dia ingin ditentukan kadar proteinnya berapa sih erepsin, ya kita tinggal pakai ini metode tadi pengukuran kadar fenilalaninnya gitu. Karena kita nggak bisa mengukur kecuali gini adik-adik, ada alatnya memang untuk mengukur kadar asam amino gitu ya. Tapi di sini kita nggak membahas nama alat-alatnya itu. Ini secara konvensional di dalam laboratorium, kalau satu protein itu yang mengandung fenilalanin ataupun tirosin, triptofan itu bisa diukur dengan panjang gelombang sekian. Seperti itu. Ya, seperti itu contohnya ya. Nanti kalian tugasnya seperti itu juga sama. Oke, tadi sudah di sini ya, ada asam, basa, kemudian ya ini 4 kelas ya, kalian harus ingat ya dan paham. Oke, kita masuk. Oke, silakan Aprilia. Ada ya apa namanya yang penting ya di pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada empat kategorial struktur protein ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang primer, ada sekunder, tertier, dan kuartener. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pelajari ya. Hanya Bapak mau gini, mau menyederhanakan penjelasan ini ya. Intinya tadi kan kita sudah berbicara yang namanya peptida, polipeptida, kemudian pada akhirnya protein. Inilah dia, kalau kalian lihat nih ya, ikatan peptida. Nah, ini satu ikatan peptida. Nah, kalau dua ikatan peptida, maka itu disebut dengan dipeptida. Ya. Nih. Nah, ini kan ada dua nih. Ini lagi. Di sini lagi ya. Nih. Kalian bisa lihat ya. Ini ya. Nah, ikatan peptida inilah yang menghubungkan asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Oke. Jadi ini peptida ya, karena sudah dua jenis asam amino ya. Nah, kalau kita tarik di bagian struktur yang primer, nah ternyata struktur primer ini strukturnya itu ya sekuen DNA gitu ya, sekuen DNA amino yang di dalamnya itu terdapat sekuen gen. Nah, ini masih sebenarnya primer ini masih struktur yang lebih sederhana ya dari bentuk protein.
Nah, kita masuk di sekundernya. Nah, ternyata di sekundernya ini sudah ada hubungan interrelationship antara asam amino di dalam satu segmen ya. Maksudnya di dalam satu polipeptida itu tersegmentasi atau terbagi-bagi oleh beberapa jenis asam amino. Nah, itu dia sudah di tahap sekunder. Nah, berbeda yang primer tadi. Mungkin di primer tadi ini cuma satu bahkan dua asam amino. Yang kita lihat apa? Sekuen DNA-nya, gennya seperti itu. Nah, sebaliknya kalau untuk yang sekunder kita sudah lebih naik lagi ya bagian strukturnya ya. Kita akan melihat hubungan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kita masuk di tertier. Nah, ini yang tersier. Yang tersier kita sudah masuk ke bagian jenis protein yang strukturnya itu sudah 3 dimensi, adik-adik ya. Jadi struktur 3 dimensi. Nah, disinilah bagian tersier inilah yang sudah dikatakan protein sesungguhnya, gitu loh. Ya maksudnya inilah protein gitu. Ya walaupun si primer dan sekunder ini memang protein juga, tetapi ketika kita sudah masuk di tersier, maka di sini sudah dikatakan atau disebut dengan protein yang sesungguhnya. Dan kemudian ada yang kuartener. Nah ini kalau kita bisa lihat ya, di contohnya yang kuartener itu hemoglobin. Jadi hemoglobin itu visualisasi dari struktur protein yang memang sudah memang protein gitu. Protein lengkap. Karena kenapa? Ya, di sini struktur yang kuartener itu terasosiasi atau bergabung ya, 2 atau lebih polipeptida. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan lihat gambarnya masing-masing supaya jelas ya. Nah, ini. Jadi ada apa? Struktur yang primer, sekunder, dan tersier dan kuartener. Nah, kita bisa lihat ya, yang primer itu strukturnya, kita bisa lihat ini terbentuk dari beberapa asam amino ya, asam amino. Misalnya ini asam amino 1, asam amino 2, 3, 4. Nah, tetapi belum terdapat ikatan di sini, ikatan. Nah, di sekunder kita bisa lihat ada namanya alpha helix. Nah, itu artinya antara asam amino ini, asam amino misalnya asam amino 1 ya, dia posisinya di sini, asam amino 2 posisinya ini, 3, 4 ini, nah itu berkumpul jadi satu gitu. Nah, yang disebut alpha helix. Kemudian kita masuk ke yang tersier. Nah, yang tersier ini dia sudah tervisualisasi bentuk 3 dimensi ya, 3D ya. Nah, ini bisa kita lihat di polipeptida beta globin polipeptida. Ini sudah cenderung terlihat lengkap ya, terlihat jelas untuk struktur proteinnya. Nah, yang lebih kompleks adalah molekul hemoglobin. Nah, kalau kita lihat ya hemoglobin ya, ternyata hemoglobin ini ada beta globinnya, ada alfa globinnya. Nah, terus ada gugus heme, makanya namanya hemo ya. Heme itu apa? Ayo, heme itu apa? Ada yang mau bantu jawab? Ayo, ada yang tahu? Gugus prostetik yang terdiri dari atom besi, Pak. Ya. Jadi di situ ada atom besinya, Fe-nya ya. Oke. Jadi hemoglobin itu ya terdapat Fe-nya. Fungsinya untuk apa? Tadi yang jawab siapa? Liana, Pak. Iya, Liana. Fungsinya Sebagai untuk apa? pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, Pak. Gugus prostetiknya? Ya, itu hemoglobinnya ya secara umumnya untuk mengangkut ya oksigen. Kalau hemenya ini? Ayo.
Jadi kalau untuk apa namanya, kalau kita lihat bagian ya oksigen akan tertransportasi di dalam darah itu karena ada apa namanya gugus ini sebenarnya heme ini. Nah, makanya tadi Bapak sudah singgung ya ada ligan. Nah, nanti ligannya di sini gugus hemenya. Apalagi ligan itu ya Pak. Nanti kalian tahu bingung lagi. Nanti kita belajar. Nah, jadi dalam satu enzim itu nanti kita belajar ada kofaktor, koenzim. Nah, ada kelatinnya itu yang membantu, semua yang membantu proses apa namanya yang terjadi di antara ikatan protein. Nah, ini kan kita lihat ya heme grupnya bukannya satu sini ya. Ini lagi, ini di atas nih. Ini tersembunyi. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham ya. Jadi ada struktur yang primer, sekunder, dan tersier, dan kuartener. Nah, oke, kita sudah masuk yang lebih dalam lagi. Nah, di sini di dalam struktur protein kita harus tahu. Nah, Bapak akan menjelaskan yang struktur tersier. Kenapa? Karena struktur ini sudah dikatakan sebagai protein yang lengkap. Secara kita bisa lihat secara 3 dimensi ya. Nah, ternyata untuk yang tersier ini dia sudah tersusun dari polipeptida yang komplit ya. Nah, makanya terjadinya hubungan satu polipeptida dengan polipeptida lain karena nanti pada akhirnya dia akan membentuk yang namanya konformasi gitu. Jadi akan terkonformasi, artinya tergabung ya. Mereka akan tersusun secara rapi. Nah, ternyata di dalam struktur tersier ini ada ikatan ya. Ada ikatan yang menyatukan. Masih Bapak ini ya. Iya, itu ikatan yang kuat gitu. Yaitu maksudnya mereka ini bisa bersatu ya, bisa kuat ini hubungannya ini antara bagian A ini ya, protein ini dan ini karena ada namanya ikatan atau jembatan disulfida. Nah, jembatan disulfida inilah yang mengakibatkan si protein ini bersifat kovalen. Makanya di sini Bapak tuliskan tanpa disulfida maka tidak ada ikatan kovalen di dalam struktur protein. Tetapi ketika dia memiliki ikatan disulfida ini maka akan terjadi namanya ikatan kovalen. Nah, ternyata walaupun disulfida ini hanya ada di ikatan kovalen, tetapi ikatan non kovalen ini juga sangatlah membantu ya. Tanpa non kovalen ya tersier ini tidak bisa terbentuk. Nah, di dalam ikatan non kovalen ada empat jenis ikatan ya. Ionik, hidrogen, hidrofobik, interaksi hidrofobik, dan van der Waals. Oke, nah ini Oke, ini untuk minggu depan tolong cari ini ya. Bapak tugaskan kalian individu ya untuk menggambarkan keempat ikatan ini ya. Terus dibedakan. Oke. Jangan diketik, ditulis tangan ya. Oke, nanti habis itu di-scan, store bentuk PDF lalu store ke ketua tingkatnya siapa? Luther ya. Oke? Ya, lanjut. Ternyata disulfida ini dimiliki oleh siapa? Asam amino sistein. Seperti itu. Jadi untuk yang struktur tersier ini tanpa disulfida ya, dia tidak akan terjadi atau terbentuk yang namanya ikatan. Nah, ada yang ikatan kovalen dan non kovalen. Kalian sudah tahu ya ada 4 jenis. Oke? Ya, sampai sini paham ya? Oke. Ini jam berapa ini? Oke, mungkin ini sebenarnya masih banyak. Nah, ini
Ini mungkin Bapak tidak usah jelaskan, nah, karena ini menjadi tugas kalian ya. Ya. Oke, kita masuk di satu gen satu enzim. Nah, sebenarnya di sini yang ingin Bapak ingin sampaikan bahwa ada satu eksperimen itu yang mau menguji ternyata di dalam satu enzim itu terdapat beberapa gen gitu. Nah, di dalam percobaan ini adik-adik, ternyata setelah siapa ini? Neurospora ya. Ini neurospora. Neurospora ini apa namanya? Kalau kita lihat bersama itu prokaryotik atau non atau eukaryotik. Neurospora ini ya genusnya Fungi ya. Itu dari filum Ascomyza ya. Kalau kelasnya Ascomycetes ya. Nah, jadi ini ada percobaan di tingkatan sel yang paling sederhana yaitu prokaryotik. Nah ternyata ada bagian yang di seksualnya dicoba. Ini intinya gini percobaan ini. Ketika medium ini ya, medium pertumbuhannya tidak ditambahkan vitamin, itu tidak akan tumbuh. Karena kenapa? Karena untuk spora dari si neurospora ini, nah ternyata awalnya itu kan mediumnya lengkap nih adik-adik ya. Ini ada vitaminnya, ada asam amino dan lain-lain. Nah ketika dia sudah mutan ya, artinya hanya sudah bukan gen aslinya gitu. Ternyata yang terjadi adalah dia hanya bisa tumbuh di dalam medium yang ditambahkan vitamin. Seperti itu. Nah, ketika diuji lebih lanjut, strain mutan ini artinya gini adik-adik. Strain mutan ini apa namanya? Gen DNA-nya itu sudah tercampur ya, ataupun kosong, bisa saja kosong, kemudian dibuat sedemikian rupa untuk dia itu hanya bisa mengekspresikan gen tertentu. Itu intinya ya. Nah, ketika dicoba lagi di dalam percobaan selanjutnya, ternyata ketika si neurospora ini ditumbuhkan, lalu ditambah vitamin ya, pantothenic acid, nah itu hanya dia gitu yang tumbuh. Padahal ini tadi awalnya ini bisa tumbuh di dalam vitamin gitu. Tetapi ketika ditambahkan jenis vitamin asam pantothenic, nggak semuanya bisa tumbuh, hanya satu. Oke. Padahal ini maksudnya tadinya tuh dari apa yang sama gitu, dari medium yang sama gitu. Tetapi ketika divariasikan lagi dengan beberapa medium, benar hanya inilah yang berhasil berhasil tumbuh. Pertanyaannya, mengapa? Ya, jawaban sederhananya karena hanya tabung keempat inilah yang berhasil membawa gen yang dimaksud. Gennya si asam pantothenic. Makanya di sini dikatakan one gen one enzyme. Gitu. Artinya hanya satu gen di enzim tertentu hanya gen itu yang ada. Oke? Itulah yang menjadi tugas kalian yang Bapak perintahkan minggu lalu. Ya ini namanya diagram ini ya, Bedel dan Tatum. Mereka melakukan apa? Bedel dan Tatum ini melakukan eksperimen pada neurospora. Oke. Nah, Pak, kenapa sih kita? Ya karena kenapa? Tadi kan kita sudah kenal yang namanya protein. Nah, kita masuk nih di enzimnya. Nah, kita lebih ke gennya. Ternyata satu gen itu akan diterjemah. Satu enzim itu diterjemahkan dari beberapa gen gitu ya, penerjemahan dari beberapa gen seperti itu. Nah, ini mungkin ya ini tadi ya satu gen satu polipeptida, hubungannya intinya satu polipeptida itu berhubungan dengan beberapa gen gitu ya. Jadi satu gen. Ini yang kalian akan bahas bersama sebentar ya. Oke, ini ya. Jadi untuk prokaryotik dan eukaryotik ini sangat berbeda ya. Nah, intinya kalau yang prokaryotik itu kan lebih sederhana saja untuk
proses pembentukan satu polipeptida ini. Nah, ini dia satu asam amino di dalam produk gen ya, produk polipeptidanya ini ada sekian-sekian, kemudian eukariotiknya ya ini sebentar yang kita akan diskusi bersama di dalam presentasi ya. Ini dia, ada asam amino. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang eukariotik itu lebih kompleks ya, ada ekson, ada intron, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, ini step transkripsinya, ada kodonnya ya. Nah, nanti mRNA itu membaca apanya, kodonnya atau antikodonnya, tRNA-nya bagaimana, nah itu nanti kita akan bahas. Oke, ya ini contoh saja. Ini di dalam E. coli ada enzim triptofan sintetase. Nah, ternyata enzim triptofan sintetase ini dia dikode oleh gen ini, TRPA dan TRPB. Gitu. Oke, jadi kita udah tahu ya ternyata triptofan sintetase ini dikode oleh dua polipeptida, yaitu dikode oleh gen TRPA dan juga gen TRPB. Ini dia gennya ya. Nah, ini tadi ya. Tadi sudah ditanyakan ya tadi oleh salah satu teman kalian, Pak. Ini ada apa namanya enzim ini. Ini asam aminonya gennya ini. Nah, nanti ini dibaca ini gennya ini ada nama-namanya kok nanti di tabel seperti ini. Ini urutan nih ya, maksudnya 1 urutan 49 175 apa saja itu nanti. Nah, oke, kita sebenarnya mau masuk di translasi karena waktu ya. Ya mungkin Bapak akan, kalau masih ada waktu Bapak akan jelaskan, kalau tidak berarti kita lanjut saja nanti minggu depannya. Karena kita mau masuk di presentasi dulu ya. Oke, mungkin cukup ya dari Bapak materinya. Kalau masih ada waktu sebentar dilanjut ke translasinya. Ini ada beberapa ya. Oke, mungkin bisa dimulai saja untuk diskusinya. Bapak persilakan ya. Bapak stop saja dulu ini. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan tugasnya. Pak, tanya Pak. Oke. Ini presentasinya ngurut dari refleksi atau boleh ngacak? Replikasi. Iya Pak, replikasi atau boleh ngacak Pak? Replikasi ya, dari replikasi, transkripsi dan translasi. Oh oke Pak. Makasih Pak. Oke, silakan. Bapak, saya izin share screen ya, Pak. Oke, sembari menunggu share screen-nya, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman dan juga Bapak. Shalom, selamat siang waktu Indonesia bagian Timur. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul replikasi. Mungkin slide pertama akan dibacakan oleh kerabat saya, yakni Aulia Septiani. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Aulia. Baik, terima kasih Ute. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Aul. Oke. Kasih Liana. Kasih Pak. Nah, saya akan menjelaskan bagian awal dari replikasi dahulu, yaitu DNA. DNA merupakan molekul hidup karena mampu melakukan penggandaan diri atau replikasi. Fungsi ini disebut fungsi autokatalisis karena DNA mampu mensintesis dirinya sendiri. Replikasi merupakan peristiwa sintesis DNA. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama. Prosesnya dengan menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA lama.
Proses yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan enzim ligase. Oke, kita ke slide ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Ardelia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Luther. Selanjutnya yaitu hipotesis replikasi DNA. Ada 3 kemungkinan terjadinya replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan diversif. Yang pertama yaitu model konservatif. Model ini yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat molekul DNA baru. Next. Yang kedua, model semi-konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA yang baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Dan yang terakhir, model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Replikasi ini menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Selanjutnya saya serahkan ke Ute. Oke, terima kasih Ardel. Untuk polimerase DNA, saya berikan kepada Kristi. Baik, terima kasih Luther. Yang selanjutnya yaitu polimerase DNA. Polimerase DNA adalah enzim-enzim yang menciptakan molekul DNA dengan merakit nukleotida, blok bangunan DNA. Enzim ini sangat penting untuk replikasi DNA dan biasanya bekerja berpasangan untuk membuat 2 untai DNA yang identik dari 1 molekul DNA asli. Selama proses ini, DNA polimerase dalam kutip membaca untaian DNA yang ada untuk membuat 2 helai baru yang sesuai dengan yang sudah ada. Setiap kali sel membelah, DNA polimerase diperlukan untuk membantu menduplikasi DNA sel sehingga salinan molekul DNA asli dapat dikirimkan ke masing-masing sel anak. Dengan cara ini, informasi genetik ditransmisikan dari generasi ke generasi. Sebelum replikasi dapat berlangsung, enzim yang disebut helikase membuka molekul DNA dari bentuk anyaman erat. Ini membuka atau membuka resleting DNA untaian ganda untuk memberikan 2 untai tunggal DNA yang dapat digunakan sebagai pola untuk replikasi. Kembali ke UT. Oke, terima kasih banyak Kristi Agatha. Untuk slide selanjutnya saya berikan ke Kakak Putri. Silakan Kak. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Jadi yang pertama itu ada enzim helikase, di mana enzim ini akan berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Nah, enzim helikase ini juga berfungsi membuka putaran segmen DNA tepat di bagian depan garpu replikasi. Dan juga enzim helikase ini akan mengikat ATP dan mengikat rantai tunggal DNA. Selanjutnya yang kedua ada enzim topoisomerase, di mana enzim ini akan berperan dalam replikasi DNA, yaitu topoisomerase tipe 2, yang disebut juga dengan DNA girase. Nah, enzim ini biasanya akan mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada 1 atau kedua untaian DNA. Nah, yang ketiga ada DNA primase. Nah, enzim DNA primase ini akan menempel pada DNA dan menyintesis RNA primer yang pendek untuk memulai atau menginisiasi sintesis pada untai pengarah. Nah, enzim primase ini juga akan menghentikan perkembangan garpu atau cabang replikasi untuk mencegah lagging strain yang melampaui lagging strain. Nah, enzim ini juga akan mengawali pembentukan DNA baru pada lagging strain atau DNA fragmen Okazaki pada lagging strain oleh DNA polimerase. Next. Baiklah, kita Nah, yang keempat ada enzim DNA polimerase.
Nah, enzim DNA polimerase ini merupakan enzim utama yang akan mengkatalisis proses polimerase nukleotida yang menjadi untaian DNA. Dan yang kelima, ada enzim DNA ligase. Enzim DNA ligase ini akan menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki atau lagging strain saat proses replikasi. Nah, enzim ini juga akan menyambungkan potongan-potongan DNA yang baru disintesis. Dan yang terakhir itu ada enzim girase, di mana enzim ini termasuk ke dalam topoimerase tipe 2 yang membantu proses unwinding atau dia juga mampu berfungsi membuka superpolit sebelum proses replikasi berlangsung dan juga mampu mengurangi regangan topologi dengan cara bergantung pada ATP sementara DNA untai ganda akan dilepaskan dengan memanjangkan RNA polimerase. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Putri Anggilia. Selanjutnya untuk slide 8, 9, 10 saya berikan ke Saudari Indriani. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses replikasi. Pertama-tama, heliks ganda DNA yang berwarna merah akan dibuka menjadi dua untaian tunggal oleh enzim helikase yang ditunjukkan oleh nomor 9. Setelah itu, dengan bantuan enzim topoisomerase yang ditunjukkan oleh nomor 11, yang berfungsi mengurangi tegangan untaian pada DNA. Untaian DNA tunggal akan dilekati oleh protein-protein untaian tunggal pada yang ditunjukkan oleh nomor 10 untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Setelah itu, enzim primase yang ditunjukkan oleh nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Ini digambarkan oleh nomor 5. Sebentar. Selanjutnya, molekul DNA polimerase yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 8 akan melekat pada seuntaian tunggal DNA dan bergerak sepanjang untaian tersebut untuk memperpanjang primer, membentuk untaian DNA tunggal baru yang disebut dengan landing start yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan lagging strand yang ditunjukkan oleh nomor 1. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue yang disebut dengan fragmen Okazaki yang ditunjukkan pada nomor 7. Enzim DNA ligase pada nomor 4 yang digambarkan oleh nomor 4 kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Nah, secara umum proses replikasi DNA itu meliputi tahap-tahap sebagai berikut, yaitu denaturasi atau pemisahan dari untaian DNA induk yang membelah menjadi 2, habis itu ke inisiasi sintesis DNA, lalu ke pemanjangan untaian DNA, ligasi fragmen-fragmen, dan terminasi sintesis DNA. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Indriani. Slide ke-11 dan juga ke-12 akan dibacakan oleh Kakak Trisnawati. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kakak Trisnawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perbedaan replikasi pada prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik, replikasi DNA terjadi di dalam sitoplasma, memiliki satu daerah origin pada tiap molekul DNA. Pemutusan ikatan hidrogen antar pasangan basa dibantu oleh DNA intermediate pada replikasi DNA menghasilkan dua struktur seperti garpu dan satu struktur menyerupai gelembung. Sintesis DNA pada untai leading dan lagging dilakukan oleh DNA polimerase 3. Panjang fragmen Okazaki 1000 sampai 2000 nukleotida. Laju replikasi sangat cepat, yakni 2000 per sekund. Perbedaan replikasi pada eukaryotik
yaitu replikasi DNA terjadi di dalam nukleus, memiliki beberapa titik daerah origin pada tiap kromosom, tidak membutuhkan DNA guys dalam memutus ikatan hidrogen antar pasangan basa, intermediate pada struktur garpu, sintesis DNA pada untai leading dilakukan oleh DNA polimerase dan untai lagging oleh DNA polimerase. Panjang fragmen Okazaki 100 sampai 200 nukleotida, laju replikasi lambat yakni 100 nukleotida per sekon. Terima kasih Baik, kepada saya Kakak kembali. Krisnawati. Oke, terima kasih banyak. Kita kembali ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya itu, replikasi DNA ini merupakan proses duplikasi informasi genetika yang terjadi pada saat pembelahan sel. Untuk sifat DNA baru pada sel anak identik dengan DNA orang tuanya. Proses replikasi bersifat semi-konservatif, yakni setiap DNA untaian ganda baru terdiri dari untaian original dan untai baru yang komplement dengan untai original. Proses replikasi dimulai ketika enzim DNA polimerase memisahkan dua untai DNA helix ganda seperti resleting yang terbuka. Kemudian, untai DNA yang lama akan berfungsi sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang untai DNA komplement terbaru yang bersesuaian dengan mendeteksi bahasa komplementnya. Setelah mendapatkan pasangan yang sesuai, nukleotida yang baru tersebut disambung satu sama lain untuk membentuk tulang punggung gula fosfat, untai DNA yang baru. Enzim DNA polimerase berfungsi juga untuk mengoreksi DNA yang baru terbentuk, membetulkan setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Adanya fungsi tersebut menjadikan rangkaian nukleotida DNA sangat stabil dan mutasi jarang, dan juga mutasi yang jarang terjadi. Untuk pertanyaannya, mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung di grup WhatsApp kami, dan masukan dan juga saran juga dapat diberikan bisa di-send di grup WhatsApp kami. Karena waktu yang kepepet, jadi kelompok pertama kami selesaikan dari sini. Dan sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dosen Pak Jendri. Terima kasih kelompok replikasi. Ya, kita langsung saja ya sebentar diskusinya ke kelompok 2 untuk yang transkripsi. Silakan. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dosen Pak Jendri dan teman-teman. Hari ini kelompok 2 akan menjelaskan proses transkripsi. Jadi, tahukah teman-teman tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat? Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein memiliki kendali penuh atas tubuh kita. Di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Next, Novika. Nah, transkripsi adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. Transkripsi berfungsi menyintesis mRNA, tRNA, dan rRNA yang menentukan jenis asam amino penyusun protein yang disintesis. Next. Pada proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi transkripsi, elongasi untai RNA, dan terminasi transkripsi. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap transkripsi, ada baiknya kita mengenal apa saja istilah-istilah dalam sintesis protein. Yang pertama ada sense atau untai yang berperan sebagai pengode atau non-template
Yang kedua antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Yang ketiga kodon, yaitu kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Yang keempat antikodon, yaitu triplet basa nitrogen yang terikat dengan mRNA. Yang kelima promotor, yaitu titik awal atau tempat menempelnya RNA polimerase. Dan yang keenam terminator, yaitu titik akhir atau pemberhentian proses transkripsi. Next, Novika. Pada proses transkripsi, selama proses transkripsi ini, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Seperti yang terlihat pada slide berikut, pada tahap inisiasi transkripsi, RNA polimerase menempel pada DNA. Tempat menempelnya RNA polimerase pada untai DNA disebut dengan promotor. Promotor menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan. RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal promotor. Secara sederhananya, kita kenal bahwa DNA itu memiliki ciri double helix atau dua untai. Kita anggap saja untai 1 sebagai A dan untai 2 adalah B. Promotor akan menentukan untaian mana yang akan menjadi cetakan, apakah untaian A atau untaian B yang akan disalin serta diterjemahkan. Jadi, RNA polimerase dan promotor berperan penting dalam tahap sintesis protein, terutama pada tahap inisiasi transkripsi. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman yang lain. Selanjutnya ada elongasi untaian RNA. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga double helix DNA terbuka secara berurutan kira-kira 20 basa nitrogen sekaligus. RNA mulai terbentuk dan RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 pada RNA yang sedang tumbuh. Perangkitan nukleotida RNA selalu dari arah 5 ke 3. Selanjutnya ada terminasi transkripsi. Proses transkripsi berhenti apabila RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Pada sel eukariotik, transkripsi RNA memiliki rentangan nukleotida bukan pengkode atau urutan penyelah disebut intron atau antara segmen pengkode disebut ekson. Transkripsi terjadi kira-kira 60 nukleotida per detik dan menghasilkan pra-mRNA. Pra-mRNA disambung dan dimodifikasi menjadi mRNA. mRNA yang terbentuk kemudian keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti dan menempel pada ribosom. Selanjutnya ada komponen utama dalam proses transkripsi, yaitu yang pertama urutan DNA yang akan ditranskripsi, kedua enzim RNA polimerase, ketiga ada faktor-faktor transkripsi, yang keempat ada prekursor untuk sintesis RNA. Selanjutnya saya serahkan. Selanjutnya ada perbedaan antara RNA polimerase 1, 2, dan 3. Yang pertama, RNA polimerase yang pertama, peranannya yaitu transkripsi gen kelas 1 menghasilkan 18 srRNA, 5,8 srRNA, dan 20 sRNA. Sedangkan berat molekulnya itu ada 630 kDa, jumlah subunitnya ada 13, lokasi dalam selnya ada di dalam nukleus, dan tanggapan terhadap amanitinnya yaitu sangat tahan. Yang kedua ada RNA polimerase yang kedua, peranannya yaitu transkripsi gen kelas 2 menghasilkan mRNA dan snRNA. Untuk berat molekulnya itu ada 567 kDa, jumlah subunitnya ada 12, lokasi dalam selnya ada di dalam nukleus plasma, dan tanggapan terhadap amanitinnya yaitu sangat rentan. Yang ketiga, ada RNA polimerase yang ketiga, yaitu peranannya transkripsi gen kelas 3 menghasilkan tRNA, 5 srRNA,
RNA-U6, RNA-7SL, RNA-7SK, RNA-FA, dan RNA-BER2. Untuk berat molekulnya itu ada 697 kDa. Sedangkan jumlah subunitnya itu ada 14, lokasi dalam selnya terdapat dalam nukleus plasma, dan tanggapan terhadap amanitinnya terhambat pada konsentrasi tinggi. Yang terakhir ada transkripsi eukariota. Transkripsi eukariota adalah sebuah organisme yang selain gagang dan juga bakteri dengan memiliki struktur pada DNA yang lengkap. Hal ini disebabkan adanya ukuran dari dalam sel yang panjang. RNA polimerase terdapat di eukariota yang tidak mampu untuk bekerja dengan sendirinya. Akan tetapi, enzim tersebut bisa dibantu oleh berbagai faktor transkripsi yang lainnya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila teman-teman dan Bapak dosen memiliki masukan ataupun referensi dari masing-masing, boleh diutarakan kepada kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok transkripsi. Untuk penjelasannya sudah bagus. Dan terakhir kita langsung melangkah ya untuk kelompok 3, yaitu tentang translasi. Silakan kelompok 3. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, waktunya 10 menit ya, kurang lebihnya. Silakan. Sudah terlihat belum? Sudah, Nadila. Oke. Baik, selamat siang Bapak dosen serta teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil dari diskusi kami tentang translasi. Kami ada beberapa anggota yaitu Aprilia Marbun, Agustina Prismayanti Panjaitan, dan saya sendiri Amelia Reba, Desi Lestariari Tonang, Nisa Nadila, Terida Nur Afni Pasaribu, dan Tiara Tanudesi. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Tiara. Baik, terima kasih Amelia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Tiara. Baik, terima kasih. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu translasi, yang di mana ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Yang pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. Adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Next slide selanjutnya saya berikan kepada teman saya Tarida. Sama halnya dengan proses transkripsi, proses translasi juga terjadi dengan 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada tahapan inisiasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui,
bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik khusus yang mengatur dalam pembentukan asam amino. Kode genetik yaitu kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon. Nah, pada tRNA terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi, dan proses translasi inisiasi pun selesai. Next. Dalam unit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situasi situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop dan berhenti pada titik terminasi. Untuk selanjutnya, ya, jadi seperti pada di gambar, nanti ini akan terus bergerak asam aminonya sampai menuju ke tahap selanjutnya, yaitu terminasi. Nah, ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka vektor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop, dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian, seluruh dari proses translasi itu telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Dan protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf.
Dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok translasi ya. Oke, untuk semua kelompok sudah bagus ya. Sekarang kita mungkin masuk di diskusi saja ya. Untuk beberapa menit ke depan, sekitar 15 menit lah ya, kita diskusi. Oke, mungkin Bapak langsung buka untuk pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 2 mungkin mau bertanya ke kelompok 1 atau ke kelompok 3. Begitupun seterusnya ya. Silakan. Ayo, siapa dulu yang bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, Bapak dulu ya, yang bertanya boleh ya. Oke, untuk kelompok 1 ya, replikasi. Untuk kelompok 1, replikasi ini berlangsung berapa arah ya? Kelompok 1. Oke, silakan dijawab kelompok 1, diskusi. Replikasi DNA ini terjadi berapa arah ya? Kelompok 1, gimana? Atau kelompok yang lain mau membantu mungkin? Silakan. Kita diskusi. Mohon maaf Pak, saya izin ke toilet sebentar ya Pak. Iya, silakan. Suaranya mana kelompok 1? Kelompok 1 tadi mana? Iya, Pak. Saya Aulia dari kelompok 1 akan menjawab akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi replikasi DNA terjadi berapa arah? Jawabannya 2 arah, Pak. Ya, kalau ya, oke, 2 ya. Iya. 2 itu artinya yang mana yang leading dan mana yang lagging? Untaian yang mana nih? Tadi kan kalian sudah jelaskan ya, ada untaian apa? Arahnya 3, 5. Nah, itu yang lagging yang mana? Yang leading yang mana? Yang awal yang mana? Yang lagging yang mana? Bisa dijelaskan nggak? Sebentar ya Pak, kita diskusi dulu. Ya, silakan. Kelompok lain juga bisa membantu, silakan. Maaf Pak, pertanyaan Bapak tadi yang dimaksud dengan leading strand itu yang mana gitu ya Pak? Maksudnya, oh ya, leading apa? Leading itu awal ya, awal rantai DNA kan nanti dibuka dulu tuh. Iya. Ya kan? Itulah dibilang leading strand gitu ya, untaian DNA awal. Atau apa? Di situ juga akan ada primer di situ sih, nanti primernya untuk melekat. Bapaknya nanyakan arah yang mana, dari mana ke mana gitu. Ujungnya mana si leading strand itu, ujung DNA-nya mana? 5 Boleh atau 3? bantu jawab, Pak? Ya, Saya mau silakan. menjawab.
Iya Pak, saya dari kelompok 2 ingin bantu jawab, tapi mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau menurut saya arahnya itu dari ujung 5 ke ujung 3 Pak. Ujung 5 ke 3 itu yang mana? Yang leading strand Pak. 5 ke 3. Iya Pak. Kelompok 1 bagaimana? Saya Sepakat? saya mau menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya dari ujung template 3 aksen ke 5 aksen, Pak. Oke, penjelasannya? DNA polimerase menambah nukleotida 3 baru di ujung 3 aksen dari strand DNA yang baru. Arah kerja dari DNA polimerase ini hanya dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi Oke, jadi intinya kalau yang leading tadi di mana? Untaian DNA awalnya 3 aksen ya? Iya Pak. Ya, jadi ya leadingnya itu ingat ya. Jadi primernya apa kira-kira di situ? RNA primer ya Pak? Ya, RNA primer ya. RNA primernya diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh, Pak. Ya, jadi kalian harus ini ya, harus paham ya story-nya itu sebenarnya langsung DNA atau RNA dulu. Terus yang membantu enzim apa? Enzim apa tadi yang membantu? Yaitu DNA ligase. Ya. Catat ya, DNA ligase ini memang dia nanti akan berfungsi di situ ya dalam dari menerjemahkan dari RNA ke ya menyambungkan ya intinya ya, meligasi seperti itu. Oke, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Untuk kelompok 1 saya izin bertanya, seperti pada proses transkripsi itu kan punya faktor utama yaitu RNA polimerase, enzim RNA polimerase. Apakah pada replikasi terdapat faktor utama atau enzim yang mempengaruhi kerja si replikasi tersebut? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1. Mungkin bisa dijawab dengan DNA cetakan ya gitu atau enzim-enzim seperti itu. Silakan. Baik, Liana. Kami dari kelompok 1 yang bertanya, ingin menjawab. Jadi enzim-enzim yang diperlukan dalam proses replikasi ini ada enzim helikase, yaitu untuk memutuskan ikatan hidrogen untaian. Ada enzim topoisomerase, dia itu untuk mengendurkan molekul DNA agar mudah untuk dibagi dua. Ada namanya lagi enzim DNA primase dan enzim polimerase, dan juga yang terakhir ada enzim ligase. Jadi ada 5 enzim yang berperan dalam proses replikasi. Begitu, Liana. Mau sedikit menambahkan, tadi pertanyaan Liana, enzim utama atau faktor utama ya, Liana? Iya, betul. Yang DNA polimerase adalah enzim penting dalam replikasi DNA. Jadi menurut saya DNA polimerase ini merupakan salah satu faktor atau enzim utama dalam proses replikasi. Seperti itu. Untuk fungsi DNA polimerasenya apa? Itu Ardel. Mungkin saya yang jawab. Untuk enzim DNA polimerase itu menolong pembentukan ikatan sel nukleotida. Jadi enzim DNA polimerase itu menolong pembentukan ikatan selang nukleotida penyusun polimer DNA tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Boleh bertanya lagi nggak, Pak? Soalnya saya masih kurang paham juga sih soal replikasi, Pak. Iya, silakan. Satu penanya lagi ya. Satu pertanyaan lagi maksudnya. Silakan. Iya, saya mau tanya lagi kelompok 1. Kalau misalnya di replikasi ini kan dari untai 5 ke 3 ya, apa bisa replikasi itu terjadi dari untai 3 ke 5 sebaliknya, seperti itu? Silakan.
Oke, mungkin Bapak membantu ya untuk pertanyaan itu ya. Kalau mau ditanya, apakah bisa berlangsung 3/5? Karena gini ya, kalau siapa Liana tadi yang bertanya ya. Nah, Iya, Pak. ketika untayan DNA ini sudah berpisah ya, karena kerjanya si helikase tadi ya. Nah, itu memang harus dilakukan sintesis lagi kan di situ kan untuk kedua untayan DNA itu kan. Nah, maksudnya untuk menyintesis DNA baru. Nah, itu kedua untayan DNA yang akan disintesis ini harus berlangsung orientasinya dari 5 ke 3 gitu. Karena kenapa? Alasannya karena arah sebenarnya lebih ke arah geometris ya, ke arah berlawanan gitu. Memangnya arahnya berlawan, tapi memang orientasinya selalu 5 ke 3. 5 aksen ke 3 aksen. Itu selalu ya di dalam proses replikasinya. Untuk sintesis DNA baru maksudnya. Seperti itu. Arah sintesis DNA. Silakan ditambahkan kelompok 1. Ya, jadi di sini saya sudah dapat. Jadi DNA polimerase itu tuh bisa bergerak dari 3 ke 5 atau dari DNA induk yakni ketiga ke DNA yang berikutnya yakni 5 gitu. Jadi Luther karena si DNA polimerase itu bekerjanya emang khusus dari 5 ke 3 aja gitu ya. Jadi kalau emang dari 3 ke 5 itu si DNA polimerase nggak mendukung proses terjadinya replikasi gitu ya Luther? Bantu jawab Liana, boleh ya? Iya boleh. Jadi DNA polimerase itu bekerja untuk membentuk untayan baru dari arah 3 ke 5. Tapi untuk pemanjangan rantai untayan, untuk pemanjangan dia tuh bergerak dari arah 5 ke 3. Jadi dari 3 ke 5 itu untuk membuat untayan yang baru, tapi kalau untuk perpanjangan DNA-nya dari arah 5 ke 3. Begitu, Liana. Oke, baik. Makasih Indriani. Ya, terima kasih. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kan tadi Liana fokusnya itu ke bagian apakah replikasi ini ya. Jadi setiap tahap itu memang berbeda ujung-ujung yang terlibat, tetapi di dalam orientasi untuk membentuk lagi gitu, memperpanjang DNA itu harus dari ujung 5 ke 3 gitu. Nanti kalau untuk pembentukan yang baru, DNA baru, artinya itu bisa dari 3 ke 5, tetapi di situ tidak terjadi yang namanya proses, karena inti dari replikasi ini adalah sebenarnya di tahap perpanjangannya gitu, tahap elongasinya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, luar biasa untuk kekompakannya. Oke, mungkin satu pertanyaan ya untuk kelompok 2, silakan kelompok 1 dan 3 bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Atau kelompok 2 sudah bagus gitu ya menjelaskannya? Karena nggak ada pertanyaan. Oke, Bapak kalau begitu mau bertanya. Untuk kelompok 2, bagaimana transkrip? Kan tadi Bapak sudah melihat gitu ya perbedaan antara transkripsi prokaryotik dan eukaryotik. Menurut kalian nih, untuk kedua tipe sel di sini, yang mana yang lebih cepat sintesis proteinnya? Maksudnya untuk ke tahap sintesis protein. Silakan dijawab kelompok 2. Maaf Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya? Iya, pertanyaan Bapak,
mana yang lebih cepat di dalam ketahapan sintesis proteinnya? Tentunya pasca transkripsi ya. Silakan. Mana yang lebih cepat, prokariotik atau eukariotik? Itu aja sederhananya pertanyaannya. Kalau menurut kelompok 2, Pak, pada sel prokariotik itu transkripsi berhenti apabila tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi, Pak. Jadi sedikit ada perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik pada terminasi transkripsi. Jadi menurut kelompok 2 yang lebih cepat itu pada sel prokariotik, Pak. Ya, itu terjadinya di mana? Baik transkripsi translasi? Di nukleus, Pak. Bagaimana? Prokariotik? Coba di apa lagi? Yang prokariotik, Pak. Iya, iya. Karena dia terjadi bersimultan gitu ya, langsung gitu. Dia tanpa ada tahapan lagi, tidak seperti yang dilakukan oleh eukariotik. Untuk sel prokariotik, transkripsi dan translasi terjadi pada sitoplasma, Pak. Oke, sitoplasma ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalian tidak usah ini lagi jawab nukleus lagi. Nanti kalau ada yang masih jawab nukleus, berarti Bapak anggap belum paham untuk transkripsi ya. Oke, mungkin cukup ya untuk kelompok 2 pertanyaannya. Dan yang pertanyaan terakhir untuk satu pertanyaan saja. Untuk kelompok 3, silakan kelompok 1 dan 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Kita 5 menit lagi ya. Silakan kelompok 1 dan 3 untuk bertanya. 1 dan 2, sorry. Oke, Bapak deh yang bertanya. Kelompok 3, sebenarnya apa sih yang membedakan, yang perbedaan mendasar yang membedakan proses translasi prokariotik dan eukariotik? Perbedaan mendasarnya terletak di mana? Silakan, kelompok 3. Sebentar ya Pak, kami diskusikan dulu. Baik. Luther sudah di-share ya absensinya, Luther ya? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 3, mungkin yang membedakan itu yaitu di sel prokaryotik itu mempunyai struktur member inti sel. Saya ulang, Pak. Mungkin perbedaan tersebut yaitu perbedaan struktur member inti sel di mana prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga setelah transkripsi langsung dapat melakukan translasi. Sedangkan pada eukaryotik harus sampai selesai baru diangkut ke sitoplasma untuk ditranslasi, Pak. Oke, ya jadi ya terima kasih kelompok 3 jawabannya ya. Di sini kalau kita mau membedakan antara translasi di tipe kedua sel ini ya,
Kalau prokaryotik itu sebenarnya hampir serentak gitu ya. Hampir apa yang dikatakan proses transkripsi itu akan serentak terjadi dengan translasi. Tetapi gini, artinya sebelum transkripsi selesai, proses translasi itu sudah berlangsung gitu loh. Itu yang pada prokaryotik. Tetapi kalau untuk yang eukaryotik itu harus diselesaikan dulu. Benar tadi yang dikatakan kelompok 3 ya. Transkripsinya harus selesai dulu baru bisa masuk ke translasi. Seperti itu. Oke, itu ya. Bapak hanya bertanya perbedaan yang mendasar ya. Supaya kalian bisa tahu juga. Karena nanti minggu depan Bapak juga akan menjelaskan tentang translasi. Oke, mungkin cukup sekian ya diskusinya. Untuk kelompok yang belum memberikan PowerPoint-nya silakan dikirim ke Bapak ya. Ya, siang ini Bapak tunggu. Kemudian untuk tugasnya ya besok siang jam 10 sudah dikumpulnya karena Bapak mau periksa juga satu persatu. Oke, mungkin perkuliahan kita pada hari ini Bapak cukupkan ya karena sebentar juga kita ada kegiatan dan ada teman kita juga yang akan beribadah ya. Oke, mungkin ketua tingkatnya hadir ya di sini. Hadir Pak. Oh ya, Luther gimana? Sudah di-share ya absensinya ya? Iya Pak, sudah. Oke, Luther udah sehat nih rupanya ya. Udah masih di Papua atau gimana nih? Iya Pak, saya tidak sakit Pak, mohon maaf. Oh, maksudnya sorry, sudah tidak sibuk gitu ya? Sudah selesai ya kegiatannya? Untuk PON sendiri sih masih berlanjut Pak. Oh ya, oke. Baik, ya, seperti biasa Luther, mohon ini ambil dokumentasi untuk kita pada pertemuan kali ini. Baik Pak, siap. Mungkin teman-teman semua dapat nilai on cam ya semuanya ya. Ya ginilah perkuliahan Zoom ini pokoknya harus on cam. Ya, kalau mau berkomunikasi. Oke, silakan Luther. Cantika mungkin bisa screenshot yang. Oh ya, Cantika. Silakan. Liana bantu ya Pak, karena Cantika lagi tidak ada di dalam room. Oke, teman-teman bisa on cam. Desi dan Tiara bisa on cam. Oh iya Pak, laptopnya lagi error Pak. Saya bikin on cam, nggak ada Pak. Oh iya, silakan. Iya Desi, nggak apa-apa. Teman-teman bisa siap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Tugasnya Bapak tunggu besok ya. Semuanya ya. Bapak. Ya. Itu terakhir jam 10 pagi atau 10 malam, Pak? Oh iya, lupa ya. Pagi. Waduh, kalau malam ini juga ya, sudah terlalu larut. Ya, nanti 10 pagi ya. Oke. Untuk itu dikumpul kolektif ya, Pak? Ya, nanti kumpulnya ke Luther ya. Nanti Luther yang send ke Bapak ya. Oke. Oh iya. Tugas itunya Pak? Ya. Bagaimana? Tugas menggambarnya kapan Pak? Minggu depan ya Pak, kalau itu. Iya, minggu depan. Itu minggu depan yang tugas barusan ya. Iya, itu minggu depan. Oke. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusi? Pas ya. Kalau tidak ada, karena juga nanti ada teman kita yang akan beribadah ya, sholat ya. Maka Bapak meminta ini deh, Aulia ya, boleh mimpin kita di doa penutup ya. Silakan, Aulia. Iya Pak, pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia Pak? Oh silakan, terserah. Aulia nyamannya bahasa apa? Iya. Terima kasih Pak. Rumah saya dekat masjid Pak, agak nggak apa-apa kan Pak? Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Baik teman-teman, Bapak
guru semua, baik Bapak guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa sesuai dengan agama saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi farduduhu ilayya indah hajati ilahi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahu la ilaha illa qayyum wa ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'in dzini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa aliyyul azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih ya. Terima kasih Aulia ya. Oke, untuk semuanya. Oke, sebentar jangan lupa ya untuk hadir di workshopnya. Karena itu nilai tugas ya. Ya, jam 2 ya. Nanti boleh juga sih di-share ke teman-temannya yang mahasiswa lain. Tidak harus di FKIP UKI, yang lain juga bisa. Karena sudah ada linknya ya di grup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat semuanya. Selamat siang semua. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.